Aktual Talk kembali bersama Boyamin Saiman. Mas Boyamin, tadi Antasari Anda menjadi koordinator untuk mengadvokasi ke Mahkamah Konstitusi, ya, karena Anda berkeyakinan bahwa Antasari adalah pimpinan KPK dari 3 periode yang paling independen. Ya. Anda bisa pastikan itu? Saya pastikan itu, karena posisi track record segala macam. Kita bicaranya bukan track record. Bukan ada semacam rumor dulu bahwa yang namanya Antasari Azhar juga jaksa nakal. Ya, itu kan silakan Pak. Seburuk apapun gitu. Yang belakangan pun gitu ya, atau yang sebelumnya pun ternyata dulu ada direktur BUMN, satunya jadi jaksa, membuat SP3 malah jadi bareng-bareng jadi pimpinan KPK. Begitu ya? Ada yang begitu. Jadi kalau bicara hitam, ini ada yang lebih hitam lagi sebenarnya. Tapi itu soal apa itu, Mas? Soal ini asuransi atau apa itu ya? Dana recovery migas yang kemudian pada posisi apa yang tidak digunakan untuk kas recovery, tapi digunakan untuk dibawa menjadi sahamnya asuransi, perusahaan asuransi. Gitu kan. Itu dari kas recovery BP Migas waktu itu ya? Ya adalah pokoknya. Berarti ya kas recovery BP Migas ya. Itu waktu kepemimpinan Pak Antasari atau sebelumnya? Ya bisa sebelumnya, bisa kayaknya sebelumnya itu ya. Jadi dan sesudahnya pun ada beberapa yang bicara kalau hitam. Jadi nah kita ngukurnya ketika. Jadi perlu kita clearkan ini kepada pemirsa aktual bahwa pimpinan KPK itu bukan malaikat tuh. Sama sekali. Manusia. Yang juga banyak dosa dan banyak ini ya. Ya ada saya mendengar misalnya pada posisi ada pimpinan KPK dulu ikut suatu lembaga, kemudian ketika dia keluar kendaraan yang misalnya miliknya lembaga itu dibawa pulang, tidak boleh diambil ke kantornya lagi. Ini kan menurut saya, bagi saya loh ya, kalau saya pernah jadi DPRD, etik segala macam, itu menurut saya sudah selesai. Betul. Kan ini artinya miliknya lembaga. Seperti dulu pernah anggota KPU mobil plat merah dibawa pulang, ditarik tidak boleh, itu bagi saya sudah selesai. Ada ya anggota pimpinan itu? Ya pokoknya. Wah luar biasa. Jadi, ini artinya sekarang kita bicaranya kinerja yang bersangkutan ketika di KPK. Disitulah pintu masuk pentingnya pemberantasan korupsi. Maka salah satu lembaga juga harus punya check and balances, bukan hanya legislatif tapi juga lembaga keuangan. Dan presiden aja bisa dimajukan DPR. Ya. Ketika DPR ini bisa dihukum oleh rakyatnya atau partainya, kan gitu kan? Juga polisi juga begitu, jaksa begitu, KPK. Ketika saya gugat pra peradilan, jawabannya dia, loh kami kan tidak berhak menghentikan pra peradilan, melakukan pra peradilan, tidak boleh menghentikan penyidikan, alasannya gitu kan, selalu eksepsinya begitu. Tapi apapun ketika nanti saya gugat nanti tidak ada perkembangan, hakim lama-lama seperti saya pengadilan Sukoharjo itu jengkel, akhirnya meskipun tidak ada SP3 itu dinyatakan sebagai bentuk penghentian penyidikan. Saya mengadvokasi di Tanjung Karang juga begitu, karena jaksa ini jelek dalam urusan memberikan petunjuk pada polisi segala macam, mengarah bahwa dia tidak ingin kasus itu kan penghentian penuntutan. Ada saya punya itu pengadilan Sukoharjo dan pengadilan Tanjung Karang sampai ke sana. Jadi artinya pada posisi nanti KPK itu juga akhirnya ketika ini proses ini hanya penyelidikan nanti saya berharap hakim ini lama-lama jengkel bahwa KPK juga sudah menghentikan penyidikan kan gitu. Tidak mau meneruskan perkara. Contohnya misalnya Senturi. Saya sudah 2 kali. Senturi sudah 2 kali? Sudah 2 kali. Di mana? Di pengadilan mana? Di pengadilan Jakarta Selatan. Pertama saya langsung menyebut tersangkanya ini adalah Susno dan kawan-kawan waktu itu kan gitu. Susno Haji zaman rame-ramenya itu kan urusan Budi Sampurna segala macam. Kedua saya nyebut calon tersangkanya harusnya Budiono dan Sri Mulyani. Sudah 2 kali. Jadi saya juga bersumpah, Senturi tidak diproses sampai 100 kali juga saya akan lakukan. Apalagi saya sudah punya senjata kemarin dari Mahkamah Konstitusi. Tadi saya juga sudah declare di hadapan DPR RI bahwa habis ini saya akan mengajukan pra peradilan Senturi terhadap KPK. Udah, jadi ini sudah ketiga. Mudah-mudahan tidak sampai 10. Eksepsinya KPK apa ketika Anda melakukan? Selalu berdalih menyatakan bahwa ini baru penyelidikan, dan kedua bahwa mereka tidak punya hak untuk penghentian penyidikan, jadi tidak bisa digugat. Alasannya begitu. Yang kedua itu. Tapi kan ternyata eksepsi tentang pihak ketiga berkepentingan segala macam, ternyata ada hakim yang mengabulkan. Jadi artinya menerima. Kalau konteks misalnya tadi tentang Antasari Azhar yang kemudian independen dikebankan, kemudian Antasari Azhar ada nggak kaitannya dengan Senturi? Dalam konteks yang Senturi kemarin itu yang kami sayangkan itu antara pada posisi seakan-akan Antasari memberikan statement ada, terus kemudian dipanggil DPR menjadi tidak ada. Padahal ternyata setelah saya temui di Lapas sana dan sering berbicara di MK itu karena saya selalu berusaha menghadirkan ke MK itu, akhirnya ketahuan. Maksudnya dalam konteks ini bahasanya sampai saking jengkelnya dia, kok goblok-goblok banget sih orang-orang itu gitu. Ya siapa Pak yang goblok-goblok? Ya DPR itu gitu kan katanya. Atau yang penegak-penegak hukum itu. Maksudnya begini.
setelah itu dia mengkaitkan dengan Senturi, itu maksudnya begini. Jadi ketika dia rapat pembahasan penanganan ekonomi itu yang mau bangkrut dunia segala macam itu. Ya, bersama Presiden SBY itu waktu di istana. Itu membahas secara umum. Dan waktu itu juga Antasari memberikan pandangan-pandangan sepanjang gitu kan. Itu kebijakan dan tidak untuk kepentingan kelompok dan lain sebagainya. Proses apapun kebijakan itu tidak bisa dinyatakan korupsi, dan saya jamin selaku ketua KPK tidak akan saya proses korupsi. Tapi terus kemudian dia begitu, kalau itu ada agenda-agenda tersembunyi untuk menyelamat kelompoknya, untuk mengambil keuntungan dari proses kebijakan segala macam, saya lakukan proses penindakan korupsi. Jadi umum begitu loh. Ya. Jadi memang tidak ada pembicaraan spesifik Senturi waktu itu. Betul karena kalau banyak orang juga bicara. Ya, dan itu ada rekamannya segala macam gitu ya, kan. Betul. Dan kemudian ketika itu habis dia ceramah panjang lebar itu, kemudian Presiden menanyakan pada Indarman, Pak Indarman gimana pendapatnya? Pak Indarman waktu itu jawab, karena itu saya tunggal guru dengan Pak Antasari, saya ikut aja omongannya Pak Antasari. Cuman gitu. Lah, belakangan kan seakan-akan Indarman punya pandangan hukum begini sebenarnya itu enggak ada. Nah, kemudian ternyata habis itu datanglah Budiono ke Antasari minta izin mau membailout Indover. Bener itu ya Mas? Bener kalau ini. Ya, kemudian Pak Antasari menolak. Antasari menolak. Betul. Saya akan proses korupsi karena sudah tahu proses Indover itu seperti apa kemarin. Mau enggak mau ini harus dilikuidasi. Indover itu sudah masuk KPK nggak Mas? Sebenarnya sudah data-data masuk ke Pak Antasari, sudah ada tim kajian segala macam. Sampai Antasari langsung ngomong tidak boleh itu kan, masa ngomong Indover itu juga bermasalah, itu lebih besar daripada Senturi loh. Sebenarnya tidak. Ini kalau kita bicara orang Jawa Timur gitu mungkin. Ini kan melintang loro kena siji gitu loh. Jadi melempar ketapel 2 dapat 1, dan memang tujuannya cuma pengen dapat 1. Artinya sengaja ini yang Indover ini dilempar biar menjadi polemik segala macam, tapi diam-diam Senturi diselamatkan. Itu tanggalnya bersamaan semua kok. Memang sengaja ini seperti Pak Antasari dikasih umpan Indover biar pasti nanti menolak kan, udah nanti dia ada. Nah, kan? Ketika itu Budiono ngomong nggak tentang Senturi? Enggak, sengaja tidak. Ini memang operasi senyap diam-diam. Gitu loh, meninggalkan semuanya. Jadi artinya memang ini dilempar Indover untuk ngamuflase, membuat seakan-akan Pak Antasari sudah dituruti kemauannya. Nah, ini sengaja tidak dimunculkan, itu loh, Senturi yang diselamatkan. Kalau Indover ini kan kecil di Belanda, main duitnya juga nggak mungkin karena di luar negeri segala macam. Kalau mau mengambil keuntungan segala macam. Ya, tapi Indover jadi track recordnya Bank Indonesia itu seumur-umur selalu memelihara bank-bank yang sakit. Bank-bank yang agak sakit malah dimarah-marahi, didenda segala macam. Yang sakit ini sengaja. Ya, memang bank sakit itu nanti ketika ada election atau apalah sengaja bailout lah itu bagian dari itu. Tujuannya begitu. Jadi memang tujuannya itu memang menyelamatkan Senturi. Gitu loh. Tapi ditipu orang-orang. Kalau Mas Bonyamin melihat sendiri kalau kasus Antasari itu akibat apa beliau itu kemudian dikriminalisasi? Ya. Lebih kepada kasus apa, Mas? Ketika kalau waktu ini itu dugaan bahwa dia tidak pidananya dan kami yakin bahwa dia tidak melakukan tindak pidana itu, kemudian itu dan dia terlepas yang pidana yang itu penuh rekayasa lah, Rani dan sebagainya. Rani udah kaya ya, Mas ya? Rani udah kaya katanya. Ya punya restoran besar. Gitu ya, hebat ya seorang Kedi tiba-tiba setelah acara itu punya banyak hal lah ya. Jadi nggak ada bedanya sama yang Fatanah kemarin ini kayaknya. Nggak, kembali lagi tadi Mas Bonyamin tentang posisi apa kira-kira kalau kriminalisasi Antasari itu akibat dari penanganan kasus apa? Karena dia kan menangani kasus yang kaitannya dengan Bank Indonesia nyawer 100 miliar yang diberikan kepada, termasuk salah satunya pada DPR 36 orang itu juga sekitar 36 miliar. Terus yang 60 miliar alasannya untuk pengacara, eksaminasi segala macam itu. Tapi sebenarnya itu kan untuk yang kemudian akhirnya menegak hukum ke hakim, jaksa katanya gitu. Yang akhirnya sebenarnya pengacara dapat bayaran 5 miliar tapi dia cuma dapat 1 miliar, yang 4 untuk saweran kemana-mana. Ya itu yang kena besannya. Ya, artinya pada posisi ini sebenarnya Antasari ingin dihentikan, udah lah paling tidak sampai di sini. Jangan lebih terus lagi. Karena lebih terus lagi ini kan cuma dana 100 miliar yang itu sebenarnya di dana yayasan. Itu loh. Yang alasannya untuk nyumbang lembaga pendidikan tapi ternyata disawerkan kepada DPR segala macam. Nah, sawer DPR ini kan untuk masa hanya kasus itu aja kasus justru untuk menutup perkara. Nah, perkaranya yang ditutup ini kan belum pernah dibuka. Nah, kalau Antasari yang duit yang untuk menutup perkara aja diproses, apalagi yang perkara yang ditutup. Kalau ditutup dengan 100 miliar, yang ditutup berapa? Pasti lebih dari 100 miliar kan? Itu waktu itu BLBI ya? Ada apa Mas? Iya, otomatis BLBI keseluruhan yang 600 triliun itu nantinya pasti masuk ke sana. Itu arahnya ke sana ya? Loh iyalah. Tapi sekarang KPK berani loh SKL. Loh, SKL itu dalam konteks nanti kan kita lihat. Karena Pak Antasari itu sudah membentuk 6 satgas waktu itu.
Jadi SKL itu bagian dari salah satu satgas. Gitu loh. Bagaimana proses pengembalian uang itu oleh Kejaksaan Agung dan polisi, itu satu tugas lagi sendiri. Pengambilan kebijakan bagaimana. SKL ini kan sudah belakangan. Artinya kan orang-orang hanya diberi surat keterangan lunas padahal belum lunas. Ini kan pekerjaan bahasa saya ini kan lulusan SD aja bisa. Kan tinggal baca aja. Yang diberikan lunas, yang belum lunas apa? Ditagih atau dianggap korupsi kan gitu. Tapi proses perencanaan, proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan itu bagaimana itu dicincai 600 triliun yang kemudian APBN kita selalu harus membayar bunganya 6 triliun itu. Jadi kalau saya boleh ya itu tadi salah satu keberhasilan kita itu adalah menggugat BLBI Samsul Salim yang kemudian dimenangkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan tapi dianulir oleh Pengadilan Tinggi bahwa kami bukan pihak ketiga berkepentingan karena belum diatur undang-undang korupsi. Jadi kemarin itu sebenarnya orang kita itu kan ke Mahkamah Konstitusi itu 2 paket undang-undang. Undang-undang KUHP pasal 80 itu dan kemudian undang-undang korupsi tentang peran serta masyarakat, jangan hanya cuma melapor tapi tidak berhak menggugat. Nah, saya ditolak di sini. Kenapa? Dikembalikan pada KUHP. Itu loh. Jadi orang enggak, karena memang saya 2 paket itu sudah saya perhitungkan bahwa saya seringkali dikalahkan itu karena alasannya boleh kamu sebagai pihak ketiga berkepentingan. Tapi karena di undang-undang korupsi belum diatur bagaimana cara gugat, itu kamu tidak bisa gugat. Ketika saya gugat ini sengaja, kalau MK ini kan 2 pilihan, menolak karena sudah diindukkan ke KUHP atau menerima kan gitu kan, sama-sama untungnya. Ketika ini ditolak di sini, artinya dengan yang kemarin itu Maki akan semakin progresif untuk mengkritisi dan memposisikan sebagai civil society pemberantasan korupsi karena juga BLBI Samsul Salim misalnya gitu kan, saya harus mulai dari sana. Ternyata kan belum lunas 4 triliun. Kan itu bukti baru. Pasadena ya? Ya artinya kan. Itu Pasadena kan? Ya apapun lah. Kan kurang. Jadi bagaimana itu kalau nggak salah melibatkan staf sus juga itu. Ya, jadi dianggap lunas, surat keterangan lunas itu banyak orang Indonesia gitu dianggap lunas karena apa? Janji membayar nanti. Hebat itu. Dianggap lunas. 4 triliun. Nah, ya 4 triliun. Jadi itu kan artinya ini ketahuan belakangan setelah saya kalah di Pengadilan Tinggi itu. Nah, berarti saya hukumnya wajib bagi saya untuk mengajukan lagi atau PK lah, gitu kan? Sebab sekali-kali ya menggunakan instrumen PK kan gitu kan. Tapi kok susah PK, Mas? Ya. Anda masih larinya ke mafia agung, Mas. Mahkamah Agung. Ke Mahkamah Agung. Sorry saya. Juga bisa aja dalam konteks pada posisi pra peradilan nanti karena saya sudah kuat hakimnya menyatakan itu tetap apapun ini keperdataan sah kan gitu. Karena sudah sanggup. Karena memang persoalan kalau perdata murni itu bisa aja orang bayar separuh dari utang dianggap lunas bisa aja. Terakhir, Mas. Kok nanti ada pimpinan KPK baru, Mas Bonyamin mau nyalon nggak? Saya seumur-umur tidak akan pernah mau nyalon di situ. Mas? Komisi apapun, segala macam apapun. Karena konteks saya itu makomnya memang kalau film The Lion King kamu akan berada di mana, saya akan berada di sini, gitu loh. Jadi tidak akan pernah masuk di situ, apapun. Ke lingkar kekuasaannya. Tidak akan pernah masuk. Kalau saya pun masuk dalam konteks nanti setelah umur 60 tahun dan saya, itu masuk ke Hakim Agung. Hanya itu aja saya inginnya. 60 tahun sudah ini, Mas. Ya, nggak progresif. Artinya tidak kan gitu kan. Jadi saya tidak akan mau masuk ke situ karena apa? Secara sebenarnya kasihan juga, terus terang aja ya. Potensi kita yang dalam konteks siapapun yang ketika masuk KPK itu sebenarnya dieksploitasi, diperolok-olok, dipaksa bekerja 24 jam, segala macam. Itu konsekuensi. Kan dari sisi ini. Nah, kalau kita independen di luaran begini, kita cari rezeki tidak ada orang yang bantu dan itu bisa kita bawa pulang penuh dan kemudian pada posisi kita ketika merasa bagian dari putra langit yang harus menyangga langit gitu kan, menopang langit ya dengan cara begini ini kita mengambil posisi itu bahwa bagian dari itu. Ya kita kan pengen jadi raja. Kan gitu kan, putra langit itu kan raja kalau menurut filosofi Cina kan gitu kan. Saya pengen raja di pra peradilan. Raja kan sekarang gitu. Pemirsa, luar biasa kali pembicaraan kita kali ini. Kita bicara dengan tadi putra langit pra peradilan. Kalau saya sampaikan tadi ada yang menyatakan profesor pra peradilan, tapi lebih tepatnya mungkin apa Mas? Kalau saya bilang tadi raja dari pra peradilan,
pra-peradilan bukan tentunya untuk sekedar kepentingan pendek ya Mas ya, tapi untuk kepentingan publik lebih luas. Ya, dan ini kan akan selama Republik ini ada, itu akan bisa dipakai fondasi itu. Ya. Jadi, Dan poin yang saya tangkap dari Mas Bonyamin adalah lembaga apapun kita harus tetap pada posisi kritis. ada check and balance. Check and balances. Dan kemarin bersama Pak Antasari juga kita mengajukan judicial review tentang seorang jaksa yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas harus izin tertulis dari Jaksa Agung. Nah, pertanyaannya kalau oknum Jaksa Agung ini kongkal-lingkang dengan jampitsusnya, oknum jampitsusnya korupsi gitu gimana? Ya, ini ada lagi maharaja di sini, maharaja hukum. Kalau presiden bisa dimajukan DPR, ini tidak bisa. Jadi selama oknum Jaksa Agung ini menjabat, dia tidak akan pernah bisa disentuh, oleh KPK pun juga tidak bisa. Luar biasa. Luar biasa. Ini PR tugas berat kita. Semoga perubahan segera bergulir. Karena tadi kalau ngomong putra langit ada juga suara langit. Bahwa nanti ke depan ini kalau pemilu kayaknya perlu ditanyakan ini. Ada pemilu atau enggak itu. Tapi setidaknya kita berharap bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, rakyat Indonesia benar-benar punya kemauan untuk menjadi masyarakat yang adil, sejahtera. Lah keadilan itu memulai dari pemberantasan korupsi. Dan tagline kita adalah jangan memberantas korupsi dengan korupsi. Dan itu juga pesan keras. Ya termasuk terhadap LSM pun. LSM. Jangan sampai jadi blackmail. Ya, gitu betul. Loh. Jadi mudah-mudahan teman-teman media pun bisa ngawal teman-teman LSM. Jadi ini sama media juga nggak boleh blackmail juga. Saling menjaga lah ini, Mas. Jadi pada posisi itu yang kita berharap betul ini mudah-mudahan seleksi alamiah juga akan muncul. Bagaimana ini kita saling menjaga makom kita masing-masing supaya kita ini kalau dalam bahasa orang tua nasihati biarlah ada artinya kamu pernah dilahirkan dan mati. Jangan sampai hanya punya dua bukti tertulis, surat kelahiran dan surat kematian. Itu aja. Saya akan tutup diskusi kita hari ini seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwa ish kariman aumut syahidan, sama yang dengan yang dikatakan oleh Mas Bonyamin tadi, menjadi berarti. Rasulullah SAW mengatakan khairukum anfa'um linnas, sebaik-baiknya manusia adalah dari kamu sekalian adalah yang bermanfaat bagi manusia yang banyak. Terima kasih perbincangan kita hari ini cukup hangat Mas Bonyamin. Kita nggak cukup aktual talk. Insya Allah nanti akan ada aktual talk sesi dia 2-3. Kalau perlu kita nanti datangkan. Wajib hukumnya. Kita datangkan Johan Budi juga. Itu perlu itu. Kita bahas tuntas bahwa KPK ternyata juga ya segitu juga gitu loh. Oke Mas ya, terima kasih. Dan pemirsa, kita akan berjumpa di Aktual Talk sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.